Dulu. Luar biasa cerita Pak Menteri, sampai dari parkiran ke gedung utama kan hebat. Top, menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia. Seorang Natalius Pigai, Menteri HAM. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu Bapak, anggota komisi. Kita berfraksi dulu. Dari PDI Perjuangan, silahkan Mr. Indirector atau Bang Jamal. Yang lain? Oh ya udah, kita geser dulu. Golkar, Pak Agun. Ada komen? Oh ya, belum. Gerindra? Enggak. Lanjut Pak Anwar Sadat. Terima kasih yang saya hormati para pimpinan Komisi 13, Pak Menteri dan Pak Wamen, Mas Mugi yang saya hormati. Saya kira kita tahu bahwa Pak Menteri ini orang yang cerdas, melempar suatu isu sehingga menjadi point of interest. Semua mata tertuju ke Kementerian HAM. Fokus pada yang dijelaskan oleh Pak Menteri hari ini, saya rasa memang kita mesti melihat bahwa apa yang telah dijelaskan itu hal-hal yang kita nilai sebagai hal yang sifatnya kualitatif dan itu butuh dikuantifikasi dalam bentuk-bentuk yang konkret yang bisa diuji, bisa dievaluasi, termasuk hal-hal yang besar tadi itu mesti dikuantifikasi, di breakdown sehingga kita bisa mengukur. Karena itu sepintas saja dengan penjelasan Pak Menteri, satu item saja butuh 1 triliun, 8,3 triliun. Maka bukan nggak mengherankan kalau butuh 20 triliun, mungkin masih kurang ya. Oleh karena itu kita harapkan mungkin ini perkenalan yang luar biasa menurut saya dari seorang menteri dan jajarannya, tapi yang lebih ke arah kedepannya kita ingin supaya ada hal yang sifatnya kuantitatif, bisa kita ukur, kita nilai, kita evaluasi. Saya kira mungkin itu Pak Menteri dan seluruh jajaran. Terima kasih pimpinan. Pak Yan mau nambahin? Ya, kalau Gerindra nanti. Terima kasih pimpinan, saya hormati Pak Menteri sudah menjabarkan banyak sekali ya. Tapi kembali lagi, kalau di luar nih abang saya Natalis, tapi karena di dalam jadi mitra kerja. Mungkin saya perlu stressing kembali Pak Menteri, ya harapan dari kami, fungsi tugas Kementerian Hak Asasi Manusia itu sesuai Perpres nomor 18 tahun 2023, ini menjadi rujukan untuk pijakan di mana kementerian ini bisa dibangun dalam berbagai macam aspek program kerja yang akan dicanangkan ke depan, sehingga benar-benar kementerian ini akan berfungsi ya dalam hal menjembatani kebijakan-kebijakan pemerintah dengan berbagai macam dinamika politik, sosial, ekonomi yang terkait dengan masalah hak asasi manusia. Nah, kenapa demikian? Karena saya pikir maksud dan tujuan serta semangat pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo membentuk Kementerian Hukum HAM yang tadinya secara spesifik menjadi Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan serta Imigrasi ini dengan maksud tujuan bahwa berbagai macam dinamika persoalan-persoalan spesifik yang menyangkut kementerian ini bisa dibedah secara tuntas. Sehingga harapan dari saya mudah-mudahan dengan dibentuknya kementerian khusus yang menangani masalah HAM, berbagai macam komunikasi pemerintah dengan berbagai macam stakeholder atau aktivis-aktivis HAM yang bergerak selama ini bisa dikelirkan dan menjadi kebijakan pemerintah untuk penanganan masalah HAM ini untuk jangka panjang nanti. Itu menjadi harapan dari kami. Kemudian yang berikut soal masalah usulan alokasi anggaran, ya saya pikir ini kan kita sudah di penghujung dari proses pembahasan dan penetapan anggaran
untuk pagu Kementerian Lembaga tahun 2025. Jadi alokasi yang diajukan sah-sah saja, namun akan menjadi pertimbangan dan pembahasan juga di internal komisi ke depan untuk menjadi perhatian. Namun harapan dari saya, ya, mudah-mudahan dengan alokasi anggaran yang tersedia saat ini maupun nanti di tahun 2025 ada output maupun input yang diberikan dari kementerian ini kepada Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai macam isu-isu HAM yang selama ini membumi dan menyangkut dengan eksistensi daripada bangsa kita di mata dunia. Itu saja yang menjadi catatan dan harapan kami. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Yan. Lanjut fraksi Nasdem. Bang Muslim ada? Pas dulu. Senior Pak Mahfud ada? Terima kasih Pak Ketua. Yang kami hormatin Pak Menteri. Pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini membentuk kementerian berjumlah 53 kementerian. 48. Ditambah wakil menterinya cukup banyak. Tentunya semuanya ingin membuat program-program dan membangun SOTK-nya, Pak. Ya, kita paham bahwa HAM ini sekarang khusus berkonsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan HAM. Kita akan dukung dengan pembentukan kementerian ini. Kita tahu seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa persepsi hak asasi manusia di Indonesia ini kalau dilihat dari ukurannya adalah paling bawah di Asia Tenggara. Skornya 28. Dibandingkan dengan Timur Leste saja itu skornya 52. Kita akan dukung dengan anggaran-anggaran yang diajukan tadi, tetapi kementerian ini sangat banyak membangun struktur organisasi baru, tempat baru. Kalau sampai Pak Menteri ini sudah berpikir panjang membangun kantor di setiap provinsi dengan target 23 setiap provinsi ada. Jadi tolong diprioritaskan, tidak semuanya harus dipenuhi dalam waktu jangka pendek ini dengan ajuan yang viral di Pak Menteri ini adalah 20 triliun yang viral ini Pak. Jadi harus berjenjang dan bertahap, tentunya tidak lepas daripada peranan di Komisi 13 ini, mitra kerjanya untuk nantinya juga berkomunikasi dengan Menteri Keuangan. Anggaran kita ini juga pada saat situasi sekarang ini, ekonomi kita ini tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa ini Pak, untuk dipertimbangkan Pak Menteri, pertahapannya yang pimpinan boleh ditambahkan. Tadi disuruh duluan tidak mau. Inilah kadang-kadang besok, ini terakhir, silakan. Kalau aku suruh dulu, abang duluan. Kan abang pejuang HAM. Iya, terima kasih pimpinan yang saya muliakan, yang saya hormati. Pimpinan beserta para anggota sekalian, Bapak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya. Saya ada menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan Kementerian HAM kita ini. Yang pertama, dulu masa Pak Jokowi menjabat, dia sudah membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM selama 10 tahun kepemimpinannya. Salah satunya beliau membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHAM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik Keamanan Pak Mahfud. Memang pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun instrumen ini belum dipergunakan dengan baik, malah membuat kebijakan yang ada di luar itu. Jadi untuk itu kami mohon Pak Menteri, apakah pelanggaran HAM masa lalu itu, apa perlu kita tindak lanjuti atau berakhir sampai di situ saja? Saya rasa Bapak tahu
bagaimana pelanggaran HAM berat di masa lalu, terkhusus di dapil kami. Ini di sebelah kanan saya ini termasuk orang yang melanggar HAM berat dulu di sini. Tapi dia udah kembali ke Ibu Pertiwi. Dan sekarang pembela HAM. Jadi ini mohon tidak perlu saya sampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Dulu pada masa Pak Lasona Lauli, Pak Lasona sudah berapa kali ke sana menindaklanjuti persoalan ini. Jadi kami rakyat Aceh menuntut itu, Pak Menteri, supaya Pak Menteri juga tahu sangat berat dan sangat-sangat berat Papua dan Aceh. Saya rasa Pak Menteri juga tahu dari Papua, kami juga dari Aceh. Apakah itu bisa kita selesaikan? Kalaupun memang tidak bisa kita selesaikan, pendapat saya memang kita harus saling memaafkan. Kan itu aja. Nggak berat-berat sekali menyelesaikan ini, tapi belum ada statement pemerintah untuk mengatakan itu. Kami yakin Pak Menteri bisa melakukan ini. Dari tampilan gaya, dari bentuknya, dari wajahnya, dari cara performanya, saya yakin dengan kepemimpinan Bapak, pelanggaran HAM di masa lalu dan yang masa akan datang akan drastis. Karena saya tahu juga jejak rekam Pak Menteri yang sangat peduli dengan pegiat-pegiat HAM di masa lalu dan masa sekarang. Tolong mohon jawaban Pak Menteri, karena ini kami tunggu-tunggu sudah berapa tahun. Yang meninggal keluarganya juga banyak. Apakah ini termasuk pelanggaran HAM? Jangan kita konotasikan pelanggaran HAM itu terhadap masyarakat saja, tapi korban-korban dari TNI, Polri itu banyak korban-korbannya. Jadi ini pemikiran yang energik. Saya berharap kepada Pak Menteri untuk mensiasati bagaimana menyelesaikan tindak lanjut permasalahan ini. Terima kasih pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara dari Aceh, dari hati yang tulus. Aceh, Papua itu kalau nggak ada Indonesia tuh. Nah. Lanjut, PKB ada? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi HAM di negara kita. Tapi Kakak Pigai harus ingat, saya membaca ada 9 program yang akan menjadi prioritas. Saya minta di tempat pertama ditempatkan bahwa Kakak Pigai harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil, siapapun aparatur pemerintah untuk paham dulu tentang HAM ini apa. Jangan masyarakatnya, karena harus diingat, Amnesty International membuat report itu, dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah, cuma 1 masyarakat sipil Papua yang bersenjata. Yang lainnya semua pemerintah. Demo ditangkap, ya kan? Apa-apa nih ada reportnya. Pengunjuk rasa ditangkap, pro kemerdekaan di penjara, semuanya pemerintah. Jadi mesti memberi pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran ini bahwa HAM itu nih seperti ini nih HAM. Supaya nanti kalau Kakak Pigai memperbaiki masyarakatnya, tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama, itu nggak bisa. HAM-nya nggak jalan. Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu, 5 yang melanggar itu pemerintah. Masyarakatnya cuma 1. Yang pertama. Yang kedua, pimpinan, ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini, udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini. Belum lagi Kakak Pigai bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera
bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara, kalau enggak ini bangkrut ini, jangankan HAM. Mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri, bagaimana mau ngurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM, iya kan? Melanggar HAM mereka gitu loh. Jadi ini perlu kita perbaiki. Bukan kita ini bicara uang untuk program, bukan bicara uang untuk fungsi, tapi yang realistis. Jadi jangan juga bikin kementerian, tapi sebenarnya kita nggak punya kemampuan. Jangan itu terjadi. Tapi ini penting, karena di asta cita nomor 1 loh ini. Nomor 1 ini. Ini kalau sempat ini hilang ini, jadi 7 nih. Ya kan? Nomor 1 mereka. Jadi jangan sampai mereka ini melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin pesan dari saya, pimpinan. Semoga ini bermanfaat. Bila topik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, wallah. Torik enggak, ini karena Sumatera. Jadi PKB Sumatera sama PKB Jawa beda ujungnya. Lanjut. PKB juga. PKS dulu. Oke. Terima kasih Ketua. Luar biasa semangat Pak Menteri dalam mengupayakan untuk penuntasan masalah-masalah HAM. Pak Menteri dan segenap jajaran yang kami hormati, persoalan HAM adalah merupakan persoalan yang sangat fundamental. Kemudian kasus-kasus HAM di negara kita masih sangat tinggi, bahkan Pusat Studi Perdamaian dan Anti Kekerasan Universitas Rhode Island Amerika memberikan skor kepada kita sangat rendah sekali. Skornya 28, jauh di bawah negara tetangga kita di Asia Tenggara. Maka ini tentu harus kita jadikan sebagai kesadaran bersama, terutama Pak Menteri dan segenap jajarannya, untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM dan sekaligus mengantisipasi biar tidak terjadi lagi ke depannya, sehingga skor kita bisa naik. Syukur-syukur bisa di atas Singapura 82 skornya. Ini tentu menjadi tekad kita bersama dan upaya kita untuk memberikan penyadaran kepada seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat kita. Kemudian yang kedua, Pak Menteri dan segenap jajarannya yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menteri tentang hebohnya anggaran 20 triliun yang diajukan Pak Menteri. Tentu kita semuanya bisa berharap agar seluruh program-program yang akan kita laksanakan itu bisa tercukupi anggarannya. Tapi persoalan kita adalah kemampuan anggaran kita yang terbatas. Sehingga Pak Menteri kami sarankan harus membuat program yang prioritas dari beberapa yang prioritas. Artinya yang sangat-sangat prioritas, sehingga tidak membebani anggaran kita ke depannya. Karena Pak Prabowo dalam pidatonya tanggal 20 Oktober kemarin, beliau menekankan banyak hal terkait dengan pengentasan kemiskinan, terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, yang itu juga merupakan hal-hal yang sangat prioritas. Oleh karena itu Pak Menteri sekali lagi boleh mengajukan anggaran, tapi harus betul-betul prioritas dan terukur dengan baik untuk menyelesaikan persoalan HAM yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke Demokrat. PAN dulu atau Demokrat dulu? Lanjut PAN dulu.
Izin pimpinan, sesuai nomor urut perolehan suara, pan dulu gitu. Masuk barangnya. Makasih Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat tadi pemaparan dari Pak Menteri yang telah dipaparkan tanpa teks. Saya pikir, apalagi Presiden kita ini kan backgroundnya militer. Mungkin ke depan ini kita harus lebih HAM-nya memang harus diperbanyak. Sipil aja presidennya sudah begitu ya, orang kebablasan ngomong, seenaknya ngomong. Nah, ini saya khawatirnya justru ke depan ini pelanggaran HAM ini sedikit akan lebih banyak. Nanti ujung-ujungnya dibilang orang ngomong bebas, dibilang teroris lagi. Nah, ini memang tadi anggaran memang 20 triliun sih nggak besar untuk negara Republik Indonesia. Yang penting ada sekolah prioritas dan breakdown kemana harus apa dulu yang dibangun tadi pembangunan ya, pembangunan sarana fisik dan mental yang memang harus dibuat Pak Menteri. Saya pikir kita sangat setuju. Dan memang kalau kita lihat ke belakang, kita nggak ada selesainya masalah pelanggaran HAM. Kita, tadi rekan saya sebelah juga masalah pelanggaran ke belakang ini kita nggak akan maju negara kalau kita kembali ke belakang lagi untuk pelanggaran HAM ini. Dan memang ke depan yang kita lihat bahwa negara kita ini melindungi hak asasi, tapi hak asasi yang Pancasila tentunya. Mungkin itu dari fraksi PAN, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Storus. Lanjut. Demokrat, Mas Terima kasih, Rinto. Ketua. Pak Menteri, Pak Natalius Pigai yang saya hormati, Pak Wamen. Kami Komisi 13 bermitra dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Pikiran dan keinginan dan hasrat Pak Menteri dan jajarannya terkait anggaran tentunya kami sebagai mitra pasti akan mendukung. Tetapi haruslah jelas dan terukur. Karena apa? Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tentang integritas Pak Menteri dari bawah sampai dengan menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Saya cuma ingin mengingatkan Pak Menteri tentang bagaimana penganggaran yang menjadi harapan Pak Menteri 20 triliun itu apabila nanti benar-benar diberikan oleh Presiden dan Menteri Keuangan atau hanya diberikan sesuai dengan yang ada sekarang, tentunya harus didasari oleh undang-undang yang sudah ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 yang ingin sekali hak asasi manusia untuk merevisinya. Jangan sampai turunan dari undang-undang tersebut tidak sesuai dengan pemikiran Pak Menteri. Seperti contoh dengan membuat laboratorium, rumah sakit hak asasi manusia, ataupun lain sebagainya. Karena apa? Saya ingin benar-benar tupoksi Menteri Hak Asasi Manusia sesuai dengan aturan dan undang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga Pak Menteri juga ada koordinator hak asasi manusia. Tentunya ini menjadi koordinasi yang baik antara Menteri Hak Asasi Manusia dengan Menteri Koordinator, di samping juga melihat payung hukum yang jelas tentang undang-undang maupun peraturan pemerintah. Mungkin itu saja Pak Menteri, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Yasona, silahkan. Dari fraksi PD Perjuangan. Baik. Ini dari sang mantan boleh, dari fraksi juga boleh. Dua-dua masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan, dengan latar belakang sebagai aktivis, sebagai orang berjuang di jalur HAM, semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tetapi semangat aja tidak cukup Pak Menteri, ini pengalaman-pengalaman, realitas juga kita harus lihat. Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar 600 ya. Tahun depan akan ada jatuh tempo hutang sekitar 800-an. Kondisi ekonomi kita masih dunia, apalagi kalau perang terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal. Tetapi realitas harus juga kita lihat. Kementerian HAM, bagian dari Kementerian Hukum dan HAM zaman saya, 10 tahun 3 bulan saya, 10 tahun kurang 3 bulan saya di sana. Sekarang tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun. Yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing. Itu Kang Agun tahu lah. Di Jenpas dengan segala kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun. Kalau saya tidak silap 5 lebih. Imigrasi dan lain-lain. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran. Pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa skor penegakan HAM, pemajuan HAM di Indonesia ini 28. Masih tinggi Vietnam, masih tinggi Laos. Ini kan memang Vietnam kita tahu baru belakangan ini negara komunis tapi ekonominya saya baru berkunjung ke sana sangat baik sekali. Menurut Pak Menteri, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan kita tidak bergerak dalam skornya ini? Itu yang pertama. Sehingga nanti bedahnya kasusnya itu bisa kita lihat untuk langkah-langkah ke depannya. Yang kedua, kami, ini ada Pak Dirjen HAM, Dahana, melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, dibentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial. Tadi Pak Ayub ya, Pak Ayub menyampaikan kita kick off program itu 13 peristiwa HAM berat. Nah, ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko Hukum, Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin. Antara Bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan. Jangan nanti tidak harmoni. Karena ini adalah keputusan pemerintahan yang lalu. Kami dan Pak Menko Polhukam yang sebelumnya untuk pelanggaran ini sudah membuat kerjasama. Ada Presiden mengumpulkan seluruh kementerian lembaga. Jadi
pendekatan non-yudisial yang dimaksud tadi dikatakan oleh Pak Ayub, bagaimana masyarakat korban HAM itu mendapat program-program bantuan, bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan dulu pengalaman kita penyelesaian Talang Sari. Kami mulai dengan penyelesaian Talang Sari. Ini ada Pak Dirjen HAM. Sehingga model penyelesaian Talang Sari kita lakukan dalam pendekatan non-yudisial. Diberikan pendidikan, bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh, kita pulihkan kembali. Hak-haknya diberikan. Nah, pendekatan-pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Menteri dan timnya tentang penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM, 13 pelanggaran HAM tersebut. Anggarannya tidak perlu hanya dari Kementerian Hukum dan HAM. BUMN dilibatkan, Kementerian Pendidikan untuk beasiswa kepada keluarga korban, perumahan, Menteri Perumahan, soal pembantuan perumahan. Jadi tidak, bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan. Itu yang kedua. Sebentar Pak Yasona, saya perpanjang dulu. Ya. Tapi ini bukan injury time Pak, nggak ada gol di perpanjang ini. Saya perpanjang sampai jam 12.00 ya, setuju ya? Kedua, nah ini struktur. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM itu sekarang ada Kementerian Imigrasi dan PAS, ada Kementerian Hukum, masing-masing punya wamen, ada Kementerian HAM punya wamen. Nah yang saya kaget semuanya punya kanwil. Ini semua, kalau semua punya kanwil, kantornya, biayanya, aparaturnya. Kalau ada pengangkatan PNS, sekarang kita hanya punya sekitar 100 berapa ya? 180. 188. Kalau diangkat 2000 itu belum tahun ini. Dirancang tahun ini, tahun depan. Tes, baru itu realisasi jadi CPNS akhir tahun 2025. Baru go. Masih CPNS. Mengisi struktur-strukturnya dari mana? Nah, ini supaya Pak Menteri tahan napas. Karena ini mengisi struktur yang banyak ini tidak semudah membalik telapak tangan. 2000 itu berarti dia masih CPNS 3A. Untuk mengisi dua direktorat jenderal, ya, sekjen, irjen, kanwil. Ah, ini yang kanwil berarti kabit-kabit. Saya dengar hanya eselon 2B ya. 2B. Ini tentu membaginya bukan persoalan yang gampang dan konsekuensi anggarannya dahsyat sekali. Ini barangkali perlu kita bagaimana Pak Menteri mensiasati perampingan struktur tetapi tetap bisa melakukan tugas-tugas yang diembankan dan rencana kerja yang Bapak lakukan. Kita juga sekarang barangkali ini bisnis dan HAM. Saya mau mendorong terus bisnis dan HAM. Karena beberapa perusahaan-perusahaan, baik Pertamina, ada swasta yang sudah barangkali dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, ya, ini bisa dilakukan. Bagaimana menggencarkan, bagaimana melakukan ini sehingga komunitas-komunitas bisnis betul-betul dengan indikator masih voluntary. Bisa dilakukan, bisa digiatkan terus dan ini mendapat pengakuan dalam pertemuan-pertemuan kita dengan dunia internasional itu diakui. Saya kira ini baik dan perlu ditindaklanjuti. Nah, tadi dikatakan ada 8.000 desa dapat 100 juta. Saya agak concern dalam soal-soal ini. Kita pengalaman dengan dana desa, Pak. Pengalaman dengan dana desa, sudah bertahun-tahun kita dana desa, masih tetap banyak dana desa-desa yang tertinggal. Dan apa yang terjadi?
Banyak sekali kepala desa yang harus berurusan dengan hukum. Kalau ditelisik, ini dana desa ini hampir barangkali mungkin ada hanya berapa persen kepala desa yang bisa bersih sebersih-bersihnya. Makanya pada pemilu yang lalu banyaklah kepala desa yang menjadi alat penakut, digunakan dengan alat penakut untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu. Tidak usah kita bahas di sini. Kenapa? Itu tadi. Jadi saya mengajak Pak Menteri sebelum sampai ke sana, make it next 3 to 4 years to come instead of doing it right away. Ya. Kita punya program peduli HAM. Ini yang perlu diperbaiki. Indikatornya diperbaiki lebih ketat. Kemudian kasih reward kepada kota sehingga anggarannya dari Pemda, indikator yang kuat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dikasih reward kepada Pemdanya yang mendapat kota kabupaten peduli HAM. Koordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Saya mau bahwa kota peduli HAM mendapat reward seperti yang dilakukan. Kalau dia anggarannya baik, dia dapat insentif. Apakah berapa sekian, instead of kasih 8 triliun kepada masing-masing kepala desa, hanya sosialisasi. Wah, ini potensial untuk Ciapeng kalau katanya di Medan. Ini sangat, jadi ini memangkas beberapa soal-soal yang perlu kita pertimbangkan. Saya menghargai betul upaya Pak Menteri, keinginannya yang luhur dan kuat itu. Tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya Universitas HAM, rumah sakit tadi sudah diangkat, rumah sakit HAM. Saya kira universitas, pendidikan HAM, koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum di SD, di SMP, buat kurikulumnya didesain oleh Kementerian HAM, ya, tidak memberatkan tetapi dia menjadi model yang baik untuk untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal. Investasinya tentunya menjadi investasi jangka panjang. Jadi dari SD tergantung penilaian, tergantung analisis kita, mulai dari SD kah, SMP kah, SMA kah. Tapi pastilah yang baik itu dari SD, SMP. Mungkin nanti apakah melanjut ke seterusnya. Jadi kalau rumah sakit, saya kira koordinasi aja dengan Kementerian Kesehatan bagi korban-korban pelanggaran HAM mendapat penanganan, ya. Daripada kita harus membangun universitas, membangun rumah sakit. Jadi melalui koordinasi antar kementerian ini bisa dilakukan. Impian, imajinasi dari Pak Menteri dapat terwujud melalui orkestrasi yang baik dengan kementerian lembaga. Apalagi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa Presiden menyampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Itu yang pengen kita dengar dari tadi. Bentar ya. Saya sebelum lanjut ke yang lain menyarankan pada Pak Menteri sesama mantan dan yang sekarang existing, nanti ada forum setengah kamar saja, bisa diselesaikan. Jadi bagaimana tadi, daripada sewa konsultan bayar mahal, silakan Kang Agun. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri dan Pak Wamen, waktu Bapak menyelesaikan tugas di Kementerian HAM ini sudah kurang dari 5 tahun. Jadi 5 tahun ini waktu yang singkat, Pak. Saya aja yang sudah masuk ke 7 periode ini waktu terasa singkat, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Kementerian HAM hari ini adalah
pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi 3 kementerian. Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai waktu yang 5 tahun ini, Pak, habis waktunya hanya ngurus hal-hal yang non tupoksinya, Pak. Mengurus organisasi kelembagaan, mengurus personil, mengurus sarana prasarana, mengurus uang, itu adalah unsur-unsur manajerial yang jadi syarat pencapaian sebuah tupoksi. Miskin struktur, kaya fungsi. Fakta hari ini, Pak, kementerian kita ini sudah kita terimakan dah sudah. Namun dalam langkah berikutnya kami berharap jangan lalu menambah beban-beban negara. Bapak sibuk ngurusi organisasi, Bapak sibuk ngurusi orang, akhirnya tupoksinya tidak terbengkalai, tidak tercapai. Karena semua orang sibuk ngurus organisasi, Pak. Nah, saya ingin memberikan saran agar kiranya organ personil yang ada di sekitar Bapak. Saya mengenal Ibu Ayu, Pak. Saya mengenal Pak Dahana, Pak. Saya mengenal Pak Farid. Ini murid-murid saya, Pak. Dia orang-orang baik dan lulusan-lulusan terbaik. Tapi mereka belum punya struktur hari ini. Belum punya anak buah. Membutuhkan langkah cepat. Tidak mungkin dikerjakan oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan Bapak. Bapak harus mengangkat siapa? Sekjen Bapak. Siapa Irjen Bapak? Nah, saran saya, dari 3 kementerian ini paling tidak pada level di bawahnya, Pak, itu masih sering ketemu. Yang dikatakan tadi oleh Pak pimpinan. Jadi tidak usahlah libatkan Pak Yasona, terlalu tinggi itu. Jadi orang-orang yang ada di Kemenkumham, yang sekarang pecah menjadi 3 kementerian, saya minta dalam penyelesaian organisasi ini, tidak jalan masing-masing. Tidak jalan sendiri-sendiri. Ajak orang Kementerian Hukum, ajak orang Kementerian HAM, ajak Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Karena sumber daya manusianya itu, Pak, yang diprioritaskan untuk mengisi struktur yang ada ini. Bisa menambah berapa sekjen? Berarti ada 3. Yang tadinya 1, nambah 2. Itjen, tadinya 1, nambah 2. Belum lagi ruangan, Pak. Di pusat sudah pasti itu. Tadinya hanya ada 1 menteri. Sekarang jadi ada Menko. Saya bisa bayangkan lagi Kanwil, Pak, nanti. Kanwil itu ada Kakanwil. Ada kepala divisi. Divisi administrasi umum. Divisi pemasyarakatan. Divisi pelayanan hukum dan sebagainya. Itu kalau dibelah, mana yang mana HAM, mana yang hukum, mana yang imigrasi dan pemasyarakatan. Nah, di situ saja sudah butuh ruangan. Saya sarankan untuk jumpa dulu, Pak, supaya berkantor itu tidak nunggu gedung, tidak nunggu 20 triliun bangun gedung. Kalau perlu bangunan yang ada di Kanwil provinsi itu, ya sudah, pakai pelanggannya aja dulu. Kanwil hukum, Kanwil HAM, Kanwil ini. Orangnya ambil, copot saja, Pak. Jangan ada. Nah, sehingga dengan demikian, menurut hemat kami, jangan juga menambah struktur yang ada di bawahnya. Disamakan, tidak, Pak. Organisasi itu diadakan di atas dasar beban kerja, job analysis. Tidak perlu Kanwil mengikuti provinsi kalau memang tidak ada kerjaannya. Seperti pemasyarakatan dengan imigrasi, jumlah Kanwilnya pasti berbeda. Karena lapas UPT-nya begitu besar, personilnya begitu banyak, imigrasi ada yang tidak ada pelayanan jasa keimigrasian. Karena memang di gunung. Mau ngurusin paspor siapa di gunung?
Saya kira ini yang saya sarankan, Pak. Manfaatkan tenaga pendamping Bapak yang ada ini, orang-orang baik, Pak, untuk diberikan penugasan, berjumpa, bertemu dengan di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, di Kementerian Hukum, supaya mereka tidak tarik-menarik orang, Pak. Pasti rebutan. Pasti ada satu orang yang diminta kemari, ada yang diminta kemari, lebih baik dirembukan, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agun. Lanjut ke Bang Andreas. Habis itu Pak Sugiat. Bu Dewi ada? Oke. Cukup. Silakan Bang Andreas. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan, anggota Komisi 13 yang saya hormati. Ini ada menteri sebenarnya, saya harus panggil dia. Karena kakak menteri dia saya lebih tua jadi. Dan juga Mas Wamen serta seluruh jajaran yang saya hormati. Terus terang, salah satu atau salah dua, salah satu menteri ketika diumumkan kabinet kemarin yang saya senang dan saya bangga tuh Natalius Pigai. Dengan ceritanya yang tadi sudah disampaikan, terus terang waktu saya senang dan saya bangga gitu bahwa Natalius kemudian jadi menteri. Karena saya tahu ceritanya juga gitu. Karena beliau ini dulu kami sama-sama di luar pemerintahan, ketika kami di pemerintahan dia tetap di luar pemerintahan, sekarang dia masuk di pemerintahan. Nah, yang saya ingin, dan saya tahu juga gitu, bagaimana kemarin ketika baru mulai start hari pertama atau hari kedua lah, ini Pak Menteri ini sudah teriak soal 20 triliun tadi. Itu strategi ini, aktivis itu kan, membuat ini eye catching biar media itu perhatikan, saya sudah jadi menteri sekarang. Tapi gini, apa yang tadi sudah Bang Loli sampaikan, Pak mantan menteri, Pak senior Kang Agun, juga teman-teman tadi sampaikan, ketika kita ada di tempat dulu, ketika kita ada di dunia aktivis, ketika kita ada di ya sekarang ada di dalam di jajaran pemerintahan, tujuannya sama. Saya kira teman-teman tidak akan berubah dari bagaimana perjuangan yang teman-teman lakukan selama ini, baik Mas Menteri, baik Bung Natalius maupun Mas Menteri. Tujuannya pasti sama. Saya yakin itu. Tapi mungkin, dan saya pikir strateginya yang harus berubah. Strateginya yang harus berubah untuk mencapai tujuan itu gitu. Dan juga bagaimana implementasi cara dari strategi itu. Karena apa? Karena kalau kita bicara seperti yang Pak Natalius sampaikan kemarin, artinya masih sama. Saya menangkap itu masih sama gitu. Ketika Bung Natalius di luar, Bung Natalius bicara hal yang sama dengan suara yang sama gitu. Saya pikir sekarang ya nanti kita bicara lebih serius nanti kemudian, tapi harus mulai dari dalam. Karena toh kita tahu baik di Indonesia maupun di dunia ini, HAM universal itu selalu berhadapan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu sumbernya ada di dalam siapa yang memegang kekuasaan itu gitu. Nah, bagaimana sekarang, apa itu lihat ke belakang atau lihat ke depan nanti? Hari ini dan ke depan. Saya kira fokuskan pada aspek-aspek itu. Fokuskan pada aspek-aspek. Salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Bang Lalu tadi, ketimbang kita berpikir soal ya membangun kampus yang besar, kenapa tidak masuk di dalam dunia pendidikan? Ketika kita bicara soal bagaimana efisiensi pemerintahan, kenapa tidak masuk ke dalam aspek memberikan reward pada pemda-pemda gitu. Jadi kementerian ini menjadi apa? Lebih menjadi stimulator, bisa fasilitator, stimulator, motivator, ketimbang dia harus menjadi ya eksekutor langsung.
Saya juga khawatir nanti ini tumpang tindih dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komnas HAM. Yang dulu Bung Natalius juga sendiri ada di situ gitu. Saya kan tahu juga waktu ketika mau masuk jadi Komnas HAM kan saya tahu ceritanya Bung Natalius ini. Jadi ya dalam hal ini saya kira satu hal penting pertama kita clearkan dulu gitu. Urusan dengan Komnas HAM, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, karena ini kementerian baru kan. Kemudian dengan Kementerian Kemenkumham. Kebetulan sama-sama ada di mitra Komisi 13. Sehingga nanti teman-teman di lapangan juga tidak baku ambil di lapangan nanti. Saya khawatir juga nanti di lapangan antara Komnas HAM dengan Kumham ini kita baku gesek kan. Nah itu yang nanti jadi tumbang tindih. Saya harap tidak, dan saya pikir lebih baik dari awal kita berpikir ke sana. Kemudian yang berikut tadi soal bagaimana dulu kita di luar, kita bicara dan kita melakukan ini dengan strategi yang pernah teman-teman lakukan. Sekarang harus, ketika ada di dalam, strateginya harus berubah, menurut saya. Gitu. Kita bisa berbeda dan berdebat soal itu, tapi cara ini harus kita lakukan sehingga dengan demikian kita efektif untuk tujuan yang saya yakini tidak berubah di kawan-kawan. Saya kira itu garis besar. Dan sekaligus saya mohon izin, saya pamit dulu karena ada asesmen kan? Tidak, ini harus ke bandara. Saya harus ke bandara juga. Ya. Sama Pak Pimpinan, kami dua tujuannya sama, setelah itu saya ke bandara. Oke, siap. Jadi sebelum Pak Sugiat, nanti Pak Menteri dan jajaran Pak Wamen nanti jawabannya tertulis saja. Karena apa? Karena kita habis ini lebih sering bertemu ya. Karena tadi Bapak Menteri bilang selama ini HAM terdapat tempat toh. Nah, jadi biar dapat tempat sering-sering ketemu. Kalau perlu seminggu 2 kali ya. Puasa Senin Kamis. Lanjut Pak Sugiat. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang kami hormati, serta jajaran Kementerian HAM RI yang berhadir pada pagi ini. Izin menambahkan dan menggenapkan bahwa pagi ini dan pagi-pagi sebelumnya dan pagi-pagi yang akan datang dalam 1 minggu ini sesungguhnya adalah perkenalan awal kita dengan mitra-mitra kerja kita. Perkenalan secara personal, juga perkenalan terhadap institusi dan tanggung jawab dari kementerian-kementerian yang bermitra dengan kita. Namanya juga perkenalan sebagai mitra, maka sesungguhnya ikatannya adalah ikatan bekerja sama. Ikatan bagaimana fungsi DPR itu bisa memberikan dukungan yang sangat maksimal kepada kementerian yang bermitra dengan kita, itu nanti setelah perkenalan ini bisa mensukseskan tanggung jawabnya di kementerian masing-masing. Itu mungkin yang harus kita dudukkan lebih dulu di 1 minggu ini. Yang kedua, sebagai mitra, saya pikir fungsi DPR itu juga konteksnya adalah dalam kerangka memberi dukungan sebatas yang menjadi otoritas DPR. Saya memahami bahwa fungsi DPR yang 3 itu, legislasi, budgeting, dan pengawasan, itu bisa dimaknai bahwa kita memberi 2 tapi meminta 1. Memberi 2 itu adalah memberi dukungan legislasi, memberi dukungan penganggaran yang proporsional dan prioritas. Baru setelah kita tuntaskan tanggung jawab kita dalam konteks fungsi legislasi dan budgeting, baru kita secara etika dan moral punya hak untuk meminta dalam konteks pengawasan. Itu yang kedua. Yang ketiga langsung terkait dengan Kementerian HAM RI, Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ini menjadi kementerian baru. Kita mengapresiasi bahwa Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, itu dalam sepanjang sejarah berdirinya Republik ini, baru periode inilah hak asasi manusia itu secara formal itu dijunjung tinggi dalam tata negara kita dalam bentuk kementerian yang baru. Ini saya yakin dan percaya bahwa tujuan dan target Bapak Kementerian kita agar Indonesia yang tadi disampaikan oleh Kakak Menteri, Kakak Natalius Pigai, itu masih sangat rendah persepsi hak asasi manusianya dibandingkan negara-negara lain, itu bisa menjadi tinggi, bahkan mungkin bisa menjadi pionir dari penegakan hak asasi manusia di tingkat global. Saya pikir semangat Pak Presiden seperti itu. Oleh karena itu,
sebagai mitra yang baik, kami ingin meminta inventaris sebagai kementerian yang baru. Saya pasti dan percaya pasti ada kendala-kendala, namanya juga kementerian yang baru. Saya meminta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kementerian HAM yang baru ini, yang itu bisa kami support, kami dukung dalam konteks fungsi kami tadi. Misalnya apakah ada kendala legislasi dalam bentuk regulasi misalnya, yang itu bisa kita dukung secara maksimal supaya tidak terjadi kendala lagi di kemudian hari. Atau apakah kalau kendala anggaran mungkin pasti adalah, karena itu yang sejak awal menjadi isu yang dilontarkan oleh Kakak Pigai di publiknya. Tapi pasti kami akan memberi dukungan secara proporsional dan prioritas, tidak juga membabi buta. Apa yang diminta oleh kementerian itu akan kami dukung secara total dalam fungsi kami sebagai budgeting. Itu nanti tertulis Kakak Pigai sama Mas Mugi, supaya fungsi kami di DPR ini bisa kami jalankan secara baik dan benar untuk mendukung Kementerian HAM dan RI yang baru ini bisa melaksanakan program-programnya ke depan. Saya menambahkan bahwa ini beda dengan Komnas HAM. Tadi saya agak sedikit melihat bahwa kawan-kawan DPR RI Komisi 13 masih menafsirkan bahwa otoritas dari Kementerian HAM ini sama dengan Komnas HAM. Kalau saya baca dan saya dengar dari penjelasan Kakak Pigai tadi bahwa Kementerian HAM RI ini diharapkan bisa melakukan pembangunan hak asasi manusia. Produknya adalah kebijakan dan program-program yang berorientasi pada pembangunan kesadaran rakyat Indonesia untuk bisa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau terkait dengan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM itu menjadi domain dari Komnas HAM yang juga nanti siang akan kita lakukan rapat perkenalan seperti ini juga. Saya pikir itu sebagai tambahan kami, pimpinan. Terima kasih. Makasih Pak Sugiat. Pak Menteri Natalius Pigai, Wakil Menteri Pak Mugianto, Ibu Bapak semua, kita sudah sampai di ujung rapat kerja kita. Tadi Pak Sugiat mengingatkan kita, ini kan masih ta'aruf. Ya, mungkin ya ta'aruf kan dengan banyak cara toh, bagaimana menarik. Kalau merah itu kan ekornya dikembangin biar seolah-olah cantik gitu kan. Tapi prinsipnya Pak Menteri, keberhasilan Menteri Hak Asasi Manusia juga keberhasilan Komisi 13. Karena kita sama-sama baru, Pak. Jadi Bapak maju, kami maju. Bapak jeblok, kami juga jeblok. Nah, dong satu frekuensi untuk itu. Jadi ini strong political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini tentu harus kita lempengkan. Ibu Bapak semua, ini cuma baru ada 2 menteri HAM di dunia ini, yang pertama Pakistan, yang kedua Brazil, yang ketiga kita. Tentu ini bisa jadi exercise laboratorium. Cuma Pak Menteri, tadi Pak Yasona Lawli, Pak Rinto, dan Kang Agun sudah memberikan suatu gambaran, satu rambu-rambu bagi kita. Kita ini kan sama-sama toh kakak, berangkat tidak punya apa-apa, tapi jangan menambah struktur. Spiritnya yang paling penting, zeitgeist dari human rights itu. Ya kalau tambah kanwil nanti kata Pak Yasona kapan jadinya. Nah sementara HRD, Human Rights Defender, pasukan kakak Wamen ini banyak di mana-mana. Nah, kenapa dong tidak berdayakan itu toh sebagai sebuah networking? Artinya sosial kapital human rights itu yang kemudian harus kita lihat. Jangan kemudian spirit yang hebat dari Pak Prabowo, spirit yang hebat dari kakak menteri ini terkendala dengan hal-hal yang sifatnya tadi struktur keorganisasian kata Kang Agun. Nah, prinsipnya 20 miliar itu masih kurang untuk human rights. Iyalah, makan siang bergizi, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Apa enggak semua ini human rights semua? Nah, tentu kita harus bisa melihat spirit itu di mana letaknya. Jadi kita sama-sama bisa bekerja sama untuk siang hari ini
apa yang sudah disampaikan, kita cukupkan ini sebagai forum ta'aruf dulu aja. Kita ketemu lagi dalam waktu yang dekat, jadi kita breakdown ini sembari menunggu perpres yang Pak Menteri sampaikan tadi. Ibu Bapak semua, kita tunggu jawaban tertulis dari Pak Menteri, karena beliau juga akan ke bandara. Sekian, saya pikir cukup ya? Cukup? Oke. Dengan Pak Menteri, kita tunggu jawaban tertulis Pak Menteri, dan kita tunggu Pak Menteri, kita kalau bisa seminggu 2 kali kita ketemu Pak Menteri. Cocok kan? Kalau enggak Pak Menteri ke sini, kami yang ke sana. Oke. Oh jangan. Terima kasih kakak-kakak semua, Pak Menteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.